Baik, kita akan berpindah ke sesi paparan yang kedua dan kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Listio-Dono Bawono Irianto untuk menyajikan paparannya. Nah, sebelum itu Bapak Ibu kami bacakan sedikit daftar riwayat hidup singkat Bapak Dr. Listio-Dono Bawono Irianto. Kepakaran beliau adalah dalam bidang kajian administrasi keuangan publik, analisis kebijakan publik, dan kebijakan publik. Beliau adalah dosen pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dari dulu sampai sekarang, begitu ya. Dan S1 beliau itu ditempuh di Administrasi Negara Universitas Diponegoro, kemudian magisternya beliau selesaikan di Universitas Indonesia. Dan untuk doktor beliau raih dari Universitas Pajajaran Bandung. Dari segi pekerjaan beliau ini memang sudah malang melintang begitu di Universitas Terbuka. Jabatan pertama beliau kalau tertulis di brief CV-nya itu adalah Ketua Jurusan Ilmu Administrasi di FISIP UT, kemudian pernah menjadi Pembantu Dekan 2 FISIP UT, lalu Pembantu Dekan 1 FISIP UT, kemudian menjadi Asisten Direktur 3 pada program Pasca Sarjana UT, kemudian menjadi Direktur Program Pasca Sarjana UT, dan sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 4 Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama Universitas Terbuka. Nah, beliau akan menyampaikan paparannya tetap mengenai pengelolaan pembelajaran daring, dan ini akan bicara juga seperti yang disampaikan Pak Gatot tadi, ada kebijakannya, kemudian juga ada komponen-komponen yang dikelola di Universitas Terbuka terkait dengan pengelolaan pembelajaran daring. Kepada Pak Listio-Dono kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, Ibu Ica. Yang saya hormati Bapak Rektor dan segenap Sivitas Akademika Universitas Terbuka. Maaf, tampilan saya sudah kelihatan, Bu? Halo? Bagus, sudah. Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Baik. Ya. Para narasumber yang saya hormati juga, Pak Gatot. Slide show-nya hilang Pak Lis, maaf. Sebentar Pak. Sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah Pak. Sudah, baik ya? Ya, silakan Pak Lis. Baik. Ya, tadi Pak Gatot telah menyampaikan konsep komponen pengelolaan daring, dan juga Pak Agung, ini pembicara ketiga ya nanti, dan seluruh mahasiswa di tanah air, seluruh tanah air, dan bisa jadi yang bergabung dengan kami, baik di Teams maupun di UTTV, juga para mahasiswa yang berada di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk KSF ke-8 ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tadinya sudah disampaikan oleh Pak Gatot ya, mengenai konsep pengelolaan daring. Ini mirip sama juga dengan yang tadi, tapi nanti secara ini akan saya sampaikan. Juga terkait dengan ini mengenai konsep PDJJ yang tadi sudah disinggung Pak Gatot. Ini memang UT dirancang dengan sistem yang mengkombinasikan dua konsep, yaitu pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh. Yang pertama, saya mau cepat saja nih ya, tanpa batasan usia, tahun, lama studi, masa batasan waktu tempat belajar, dan dengan biaya terjangkau ini untuk yang terbuka. Sementara untuk yang pendidikan jarak jauhnya ini penggunaan media secara optimal, ada keterpisahan antara peserta didik dan jajaran. Dan pendidikan jauh ini telah berevolusi ya dari pendidikan korespondensi yang dari awal tadi itu, sementara ke pendidikan yang menerapkan e-learning.
yang lintas ruang dan waktu. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Gatot mengenai konsep e-learning-nya seperti apa. Ini pembelajaran individu dengan menggunakan TIK dan jejaring memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa, siswa, peserta didik dalam belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapapun. Dan dapat ini kombinasi seperti Pak Gatot tadi sampaikan yang mengenai blended learning. Berikutnya adalah bahwa sebetulnya apa yang tadi Pak Gatot sampaikan bahwa di sistem pembelajaran di UT ini diawali dengan registrasi baik secara online maupun offline. Pembelajarannya itu di dalamnya ada belajar mandiri, ada tutorialnya, bantuan belajar, ada praktik dan praktikum, ada evaluasi belajar. Nah, di kami itu juga ada pengenalan bagi mahasiswa baru ya, ada OSMB, ada bahan ajar dengan menggunakan sumber lain seperti tadi sudah singgung mengenai pemanfaatan OEA, ada klinik belajar, ada perpustakaan digital, dan fasilitas pendukung belajar lainnya berupa layanan administrasi akademik. Nah, sebetulnya keterkaitan dengan apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan PJJ ini ada beberapa hal yang sebetulnya tadi sudah disinggung, yaitu institusi itu melakukan perancangan program akademik terkait dengan kurikulum program, rancangan mata kuliah, rancangan bahan ajar, kisi-kisi dan sebagainya, dan program manajerial. Manajerial itu apa? Contohnya misalnya distribusi bahan ajar, distribusi suplemen, pembangunan infrastruktur, jaringan kerjasama, dan setelah dirancang, dilaksanakan, apa yang harus dilaksanakan? Itu layanan bantuan belajar yang di dalamnya berisi belajar mandiri, bimbingan atau latihan penugasan, dan layanan administrasi. Apa itu layanan administrasi? Misalnya registrasi, distribusi, dan lain-lain yang terkait dengan layanan administrasi. Nah, juga terkait dengan evaluasinya seperti apa? Asesmennya hasil belajar berdasarkan kompetensi mahasiswa dan evaluasi program studi. Nah, terakhir adalah mengenai bagaimana institusi itu mengontrol, mengawasi kualitas dari program itu sendiri. Nah, ini sedikit saya ingin menggambarkan bahwa ini proses bisnisnya UT. Jadi di dalam proses bisnis ini akan tergambarkan bahwa mahasiswa itu mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap apa. Itu melakukan hal yang terkait yang warna kuning ini adalah tugas dan yang akan dilakukan oleh mahasiswa mulai dari registrasi sampai untuk melaksanakan ujian. Yang berikutnya adalah bahwa UT Pusat itu melakukan hal apa? Yang ini yang warna biru ini, mulai dari penetapan mata kuliah tawar sampai dengan bagaimana mengirimkan bahan ajar sampai pengembangan BRMK, pengembangan bahan ajar dan sebagainya, sampai pembuatan perakitan soal dan pencetakan dan sebagainya, sehingga ini bisa didistribusikan kepada mahasiswa. Dan berikutnya adalah yang biru itu siapa? Yang biru adalah kantor cabang kami yang ada di seluruh daerah. Jadi artinya kantor kami akan menerima hasil dari pendistribusian bahan ajar dan melakukan proses pembelajaran di sana. Nah, yang ini UT Pusat dan UPBJJ yang tadi, yang UPBJJ sendiri itu adalah bisa melaksanakan pelatihan tutor dan penetapan lokasi ujian dan sebagainya. Berikutnya adalah terkait dengan, sebetulnya tadi sudah disampaikan, kapasitas infrastruktur yang harus dimiliki minimal kalau perguruan tinggi ini mau menyelenggarakan PJJ adalah mengenai data centernya, titik lokasinya bagaimana didukung oleh koneksi FVN-nya seperti apa, fasilitas video conference-nya seperti apa. Berikutnya adalah juga terkait dengan platform layanan online. Ini e-learning UT itu dengan pengguna sekitar 170.000 mahasiswa yang hit per bulannya mencapai sekitar 80 juta. Karena di dalamnya itu ada pemanfaatan tuton dan sebagainya. Dan bahan ajar digital juga yang tadi sudah saya sampaikan di depan adalah kita punya yang namanya ruang baca virtual. UT TV, UT Radio, MOOCs, OER yang kami
ada di website UT adalah kita sebut dengan Suaka UT. Dan sistem ujian online proctoring. Nah, ujian online proctoring UT sedang mengembangkan untuk wilayah nanti akan diimplementasikan di dalam negeri. Sementara yang di luar negeri kami sudah mencoba sudah diuji cobakan untuk di beberapa wilayah negara yang ada di jangkauan kami. Nah, ini sistem manajemen tutorial online, dan ini yang tadi sudah saya sampaikan juga, ini bisa sinkronus maupun asinkronus. Nah, ini dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan apa yang menjadi tugas institusi dalam rangka menerapkan pembelajaran jarak jauh, kami juga memfasilitasi teman-teman kami yang berada di nun jauh di sana, berada di 3T, artinya bahwa pastinya akses jaringan ini teman-teman di daerah pasti terkendala. Apa upaya UT untuk mengantisipasi hal seperti ini? Alternatifnya banyak sekali yang bisa kita siapkan. Jadi kita bisa menyiapkan bahan ajar yang tercetak juga. Kita juga menyediakan memfasilitasi untuk tutorial tatap muka juga, dan beberapa hal yang bisa mendukung proses pembelajaran di mana adanya keterbatasan mereka itu dalam akses jaringan. Berikutnya, ini wilayah kami, wilayah dalam negeri. Kita punya 39 wilayah UPWJ dan 1 yang berada di UT Pusat yang menangani UT luar negeri. Kami telah menjangkau 511 kabupaten kota dari 515 kabupaten kota. Nah, sementara untuk yang mahasiswa yang tersebar di luar negeri adalah kebanyakan dari teman-teman sahabat kita yang kebetulan sedang bekerja di sana, atau para kalau sekarang atau yang disebut dengan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, ini sedikit ingin saya sampaikan bahwa Universitas Terbuka dari yang dulunya pada saat diawali tahun 1984, 35 tahun mau ke 36 tahun yang lalu, kita telah mentransformasikan menuju PTJJ modern. Ukurannya apa? Ukurannya adalah bagaimana kita membuat mahasiswa itu meregistrasi secara online, bahan ajar digital interaktif, layanan bantuan belajar juga memadai di seluruh wilayah, dan ujian dengan berbagai modus untuk memudahkan mahasiswa dalam mengikuti ujian. Nah, ini beberapa tampilan yang bisa dilihat di websitenya UT, di website www.ut.ac.id, terkait dengan ini registrasi online, bagaimana teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa itu bisa memperoleh informasi terkait dengan mau masuk UT, bisa baca kalender akademik UT, info UT, mau menanyakan bisa tanya ke kontak center, mau melihat informasi tentang program studi, bisa lihat e-katalog atau informasi lainnya. Baik, nah ini tampilan bagaimana mahasiswa bisa mencoba mengakses dan hal-hal informasi apa yang nantinya bisa calon mahasiswa pelajari dan bisa masuk menjadi mahasiswa UT. Nah, ini yang tadi disampaikan di muka bahwa kami mempunyai bahan ajar cetak dan non cetak. Kalau ada yang menyebut bahan ajar digital interaktif, ini salah satunya saja, sementara yang non cetak itu bisa mewadahi dari beberapa bahan ajar, di mana bisa berupa kalau yang dulu itu tadi, atau mungkin dari Pak Gatot tadi menyampaikan ada CAI, ada materi-materi berupa video atau tayangan-tayangan yang berupa video yang untuk mendukung proses pembelajaran di UT. Nah, ini fasilitas layanan tadi yang seperti sudah saya sampaikan, kami punya macam-macam. Jadi toko buku online ini yang fasilitas untuk mendukung layanan belajar. Ada Suaka UT tadi, kalau
Pak Gatot tadi menyebut OIR, fasilitas gratis, MS 365, UT Radio, WiFi ID, kontak center, UT TV, perpustakaan digital, Salut. Salut ini adalah kepanjangan OPBJJ yang merupakan wadah untuk membantu proses belajar di UT, kepanjangan dari kantor kami yang ada di 39 wilayah. Nah, ini ada juga Pokjar, juga merupakan kepanjangan tangan dari UPBJJ kami yang ada di daerah. Nah, ini juga bagaimana evaluasi belajar dan kita bisa mencoba latihan mandiri, maka siswa itu bisa mencoba sebelum ikut UAS, ujian akhir semester, bisa mempelajari namanya latihan mandiri. Jadi bagaimana dia berlatih sehingga nanti dalam rangka ikut ujian, dia sudah siap pastinya untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh UT. Nah, ini saya ingin menunjukkan sedikit bahwa dalam UT dalam pembelajaran UT pembelajaran dalam jaringan, peserta itu sudah sampai saat ini sudah mencapai, ini maaf kecil sekali, 596.004. Ini untuk mereka yang sudah mengakses pengikuti pembelajaran dalam jaringan. Berikutnya adalah, nah ini tadi juga telah disampaikan Pak Gatot juga, pada masa normal baru, the new normal era kita ini, apa yang sudah UT lakukan. Nah, ini kita selalu meningkatkan masyarakat terhadap tentang isu kualitas, pembelajaran daring menuju strategi seluruh universitas, dan meningkatnya kebutuhan pelatihan daring yang saat ini sudah banyak perguruan tinggi maupun institusi yang mengajukan untuk mengikuti pelatihan di UT. Dan berikutnya adalah jaringan dan broadband di daerah terpencil, di wilayah 3T yang ini khususnya. Nah, ini saya ingin menunjukkan sedikit bahwa beberapa waktu yang lalu UT telah bersinergi dengan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia yang ini merupakan kebijakan baru pemerintah agar perguruan tinggi di Indonesia yang ingin menyelenggarakan perkuliahan daring sebelum menginjak menjadi perguruan tinggi menerapkan PJJ, silakan untuk bergabung dalam kami untuk bisa belajar bersama-sama dalam rangka untuk menyiapkan diri dalam rangka untuk meletakkan dasar untuk menjadi perguruan tinggi dengan sistem belajar jarak jauh. Nah, ini ada beberapa kerjasama yang itu pada saat itu dilakukan di UI ini Pak Gatot. Nah, ini saya ingin sedikit tadi bahwa pada saat ini UT kami itu telah bekerja sama dengan 9 perguruan tinggi di Indonesia untuk yang 2009 dalam rangka untuk pengambilan mata kuliah online. Ini khususnya untuk mata kuliah MKDU. Ini upaya kami adalah bahwa dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan Kemendikbud, kebijakan Merdeka Belajar, kita telah menyampaikan kepada teman-teman mitra kami perguruan tinggi, silahkan ambil mata kuliah MKDU di kami, dan ini pastinya transferable dan bisa diakreditkan di perguruan tinggi setempat. Dan di 2020 ini kami punya 5 perguruan tinggi yang mahasiswanya ini sebanyak sekitar 7.600 yang mengambil mata kuliah MKU. MKU itu meliputi Pancasila, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan dan Agama. Mungkin itu ya, sekedar informasi saja. Untuk itu saya akhiri, Bu moderator. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak melewati waktu ya. Terima kasih. Dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.